Ya, pertama kisah ini kan saya ambil dari kisah saya bersama dengan Kiai yang bilang kamu tuh dapetin keajaiban. Nah sumbernya dari situ bahwa setiap orang tuh bisa dapetin keajaibannya. Gitu, fokuslah dengan keajaiban kamu. Gitu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan keajaiban? Nah, keajaiban itu kata Kiai jangan ada dosa satupun. Bagaimana manusia tanpa dosa? Nah, iya, jadi jangan ada dosa satupun. Kalau kamu udah nggak punya dosa satupun, kamu udah kayak di sorga. Gitu. Di sorga itu kan nggak ada dosa, maka semua yang jari dimau ada, yang dimau ada. Nah maka jangan ada dosa. Nah saya berkali-kali gitu ya bolak-balik. Nah, tanpa apa dosa. apa gimana ya tanpa dosa gitu kan? Nah akhirnya dapatlah gitu ya ada dosa. Kita bagi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini cerita UFK kembali mendatangkan sosok-sosok yang terus menginspirasi dan memberi energi besar dalam hidup kita ya Mia. Iya. Dan Masya Allah hari ini kita kedatangan guru yang ilmunya, ya pengalaman hidupnya dan perjuangannya layak kita jadikan role model contoh ya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan founder Magnet Rezeki. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Nasrullah dan Bu Yuni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget hari ini setelah saya baca bukunya, kemudian juga saya ngelihat kiprah beliau dan hari ini Ustaz ngobrol yuk di cerita UFK sama istri ya kita ngobrolin. Kita pingin tahu lebih dekat tentang beliau. Mungkin selama ini taunya ya Magnet Rezekinya, umrohnya, bisnisnya, trainingnya dan seterusnya. Tapi banyak yang belum tahu tentang lebih dalamnya. Nah, terutama kehidupan pribadinya. Sementara mama itu paling kepo urusan pribadi orang. Orang betul. Iya. Sebenarnya kupingnya lebih tajam ya. Jangankan orang lain, Umi juga kepo. Kok bisa anak ceweknya lebih banyak gitu ya? Kok bisa anaknya cewek semua? Kok kita malah belum? Kok kita belum? Coba kasih dulu rahasianya ya. Ustaz Rasulullah, terima kasih sudah hadir. Ya Allah, ini meja makan. Konsepnya kita ngobrol. Ini bukan artifisial. Ini asli, silahkan dicoba. Dan hari ini kita pingin ngobrol, pingin lebih kenal, lebih dekat dengan Ustaz Nasrullah. Selama ini cuma baca buku, baca kisah. Pernah hutang 21 miliar, kebayang nih. Kalau 2,1 juta atau 2,1 miliar, itu masih oke lah. Puluhan miliar. Dan bisa keluar dari masalah itu, dan sekarang bukan hanya berhutang, bebasin orang-orang dari hutang. Itu menarik tuh. Dan siapa sih teman-teman yang nggak punya hutang? Coba ya, semua hidup ini pasti ya, bahkan Rasul pun pernah berhutang. Artinya dengan Magnet Rezeki itu bisa jadi solusi. Nah kita pingin ulik lebih dalam. Ya, saat ingin kenal lebih dekat dengan Ustadz dari sisi awalan gitu. Memang keluarga kiai atau gimana? Soalnya kelihatannya luar biasa ini, dan kelihatannya keilmuan dan yang memang dari keluarga ulama atau pimpinan pesantren atau gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi Bapak Ibu Ustadz Ustazah. Ya, jadi mereka lulusannya IAIN Parepare. Sulawesi. Jadi antum aslinya orang Sulawesi. Oh, nggak kelihatan. Iya, logatnya nggak? Iya, karena lahir besar di Jakarta. Malah saya kira Sunda. Iya ya. Parepare. Ya, jadi Bapak merantau gitu tahun 72 ke, ya kan jiwanya orang Bugis itu saudagar Bugis Makassar perantau dan gitu. Pedagang biasanya. Terus ibu setelah selesai dari IAIN itu dia teman-temannya jadi pejabat-pejabat di Kementerian Agama gitu. Tapi beliau dilarang kerja sama bapak gitu. Akhirnya ya beliau kalau gitu ya saya jadiin aja rumah saya pesantren gitu. Akhirnya semua anaknya itu bisa baca Quran dari ibu saya. 9 gitu. 9 anak ya. Satu ibu. Jadi saya anak ketiga. Ya udah saya belajar agama dari ibu gitu, belajar ya ulumuddin gitu, belajar pidato, belajar ceramah gitu, jadi dai itu ibu yang ngelatih, ibu yang ngajakin saya itu pidato-pidato di mana-mana gitu, lomba puisi. Gitu. Masya Allah. Jadi ya memang latar belakangnya nggak bisa disebut keluarga kiai kali ya, tapi keluarga ustadz ustazah lah gitu. Memang ada darah
dai ya sebenarnya. Iya. Dan saya juga nggak tahu, ibu saya ini yatim, diasuh sama seorang ulama yang terkenal di Sulawesi, namanya Kiai Muhammad Ambok Dale. Ya, Ambok Dale ini bagi orang Sulawesi itu wali, gitu. Bagi orang Sulawesi, Masya Allah, sangat dimuliakan. Ambok Dale. Nah, Ambok Dale ini artinya tuh bapaknya rezeki. Dari sana. Itulah saya bilang, kenapa ya saya kok dakwanya rezeki? Oh, ternyata ada terah rezeki. Ada terah rezeki di situ. Ambok Dale. Ambok Dale itu. Nah, ibu dan ayah masih ada. Bapak meninggal beberapa tahun yang lalu, kemudian ibu masih ada. Ibu masih ada. Ya. Kalaulah Ustadz dari keluarga dai ulama, kalau Bunda Ustazah dari Yuni? Kalau saya sih alhamdulillah juga bapak sama ibu lulusan pesantren. Tuh. Iya. Kakeknya kiai. Kebetulan kakek. Jadi kakek saya punya pesantren di Lampung. Orang Lampung. Kalau dari suku, saya suku Banten. Banten, Sunda berarti masih. Iya, cuma memang tinggal di Lampung. Kakek itu punya pesantren Qori'ah. Allah. Sampai sekarang? Di Lampung sampai sekarang. Masih ada ya? Beberapa Kakeknya juara, sudah ada. Beberapa juara nasional tuh dari pesantren. Dari situ. Jadi di Talang Padang. Jadi memang fokusnya ke Al-Quran. Pesantren Quran. Nah, ini ketemunya apa di pesantren atau di mana nih bisa ketemu? Ini ketemunya di kampus ya. Ketemunya di tahajud sebenarnya lebih tepatnya gitu ya. Kampus tahajud maksudnya. Iya. Jadi saya itu kakak kelasnya dia. Kan kalau di kampus tuh dulu kan ada daurah-daurah gitu ya. Nah, saya tuh senang ditugaskan kalau jadi imam gitu. Jadi imam. Nah, untuk tahajud itu biasanya saya yang jadi imam. Nah, pada saat satu daurah itu beliau salah satu pesertanya. Antum mau tahajud apa mau cari jodoh? Ini mau tahajud apa mau cari jodoh? Jadi nggak tahu. Saya imam aja tugas. Ini kan mahasiswa baru. Nah, pas malam pertama itu dia terkesan dengan suara saya. Allah. Gitu. Hati-hati Umi, jangan jatuh cinta sama suara. Coba diceritain. Nggak tahu waktu itu siapa. Dia pikir Ustadz mana gitu. Itu juga jatuh cintanya bukan karena apanya, tapi karena saya pengen diimami gitu dengan beneran jadi imam. Gitu. Iya, jadi waktu itu kan memang ayah saya tuh sangat ketat banget mendidik saya. Saya tuh nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi itu adalah daurah pertama saya. Belum pernah. Saya belum pernah daurah gitu. Belum pernah keluar jauh dari rumah. Gitu. Nah, terus kemudian ketika tahajud, kok imamnya bagus banget ya. Masya Allah. Kayak imam gitu. Haramain gitu. Umi waktu itu kebayang nggak umurnya berapa sih imam ini? Nggak kepikiran juga ya. Yang penting suka aja jatuh cinta sama suaranya. Nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya mahasiswa. Gitu. Dipikir ustaz gitu. Dipikir ustadz mana gitu kan, gitu. Ya karena mereka keluarganya kan Qori. Jadi ngedengar bacaan itu udah jadi sesuatu yang habit biasa. Iya, gitu. Terus udahlah gitu ya tuh hari pertama tuh. Begitu malam kedua semangat gitu kan. Mau denger lagi nih. Gitu. Sholatnya bukan karena Allah. Tapi nggak ada sparkling cinta, nggak ada. Cuma pengen suka aja. Iya gitu kan. Karena memang waktu itu tahajud itu benar-benar berkesan banget. Sampai ada yang pingsan, sampai ada yang nangis, luar biasa. Jadi memang, kayak nikmatnya tuh indah banget gitu. Tahun-tahun 90-an tuh memang budaya daurah itu kuat sekali. Sekarang hilang. Betul gitu. Nah, terus pas malam kedua itu udah semangat gitu kan, ternyata pisah. Ya, jadi akhwat sama akhwat gitu kan, terus Ikhwan sama Ikhwan. Tahajudnya. Ya, bisa gitu ya. Terus cuma sempat berpikir itu siapa ya gitu kan, yang imam tuh siapa mau gitu. Nanya nggak enak, nggak nanya kepo. Cuma yang pasti pada saat itu nggak kebayang gitu kan, nggak kebayang tuh bahwa itu tuh ternyata mahasiswa gitu, kakak kelas gitu. Terus akhirnya benar-benar bisa ketemu dan kayak baru saling tahu. Iya, jadi awalnya tuh ya terus saya di satu jalan gitu ya, ngelihat ada seorang wanita gitu dengan kibasan jilbabnya gitu. Berkibar-kibar kayak bendera. Kok ini beda ya? Itu kayak ada cahaya gitu loh. Siapa itu gitu kan?
Caranya gitu. Allah Ya tuh. udah, cuma astagfirullah begini aja gitu kan. Ya, imam tahajud gitu. Benar. Astagfirullah. Harus berubah, sorry ya. Sampai akhirnya ada satu pertemuan rapat waktu itu, Masya Allah. meeting untuk bikin bimbel gitu, bimbel jurusan. Terus tahu-tahu dia sebagai salah satu peserta gitu. Wah, rasanya indah gitu, tapi saya malu gitu Ya, kan. Tapi saya nggak kenal. Dia nggak kenal juga. Dan belum ngeh juga ini imamnya ya. Tahu. Masya Allah, menarik. Pokoknya taunya dia Ikhwan aja gitu Ikhwan. kan, yang selalu nunduk-nunduk Masya gitu. Allah. Ya, saya suka Sampai gitu. kita tuh ada musola gitu kan di MIPA itu. Ini musola ikhwan, musola akhwat. Saya biasanya kalau pas lagi nggak kuliah kan gitu ya, pas lagi selesai kelas ya ke kampus ke musola. Pas di musola saya ngaji. Ternyata dia dari sebelah. Gitu, istri ada di sebelah. Sambil ngedengerin gitu. Loh, kok ini suaranya sama Yang dengan itu. yang waktu tahajud gitu. Ya Allah. Ya Allah. Abis itu Terus Ya nggak ada terjadi apa-apa sih. enggak sih. kita kira. Itulah kita kepo banget ya Nia. Iya, sampai akhirnya dia tahu bahwa oh ini imamnya adalah gitu ya, Mahasiswa ternyata gitu. Dari situ tahu mahasiswanya. Iya. Tapi belum tahu wajah yang mana. Belum. Kayaknya sih belum ngeh Belum, juga masih, saya iya. gitu Iya. kan. Sampai kemudian akhirnya kita satu amanah di di kampus gitu. Amanah dakwah waktu Amanah itu. dakwah gitu. Untuk Di kampus UI ya waktu itu ya. UI. Di MIPA. Masya Allah FM. Gitu. Sampai kemudian akhirnya dia tahulah gitu kan siapa pemilik suara itu. Oh, asik. Dan ketika tahu, Ketika tahu gimana Mi? Aku nggak tahu ini kan. Saya nggak tahu waktu itu, saya nggak tahu ceritanya. Gitu kan pada saat itu. Tahu ini kan setelah menikah baru dicerita. Iya. Iya. Nah, setelah iya karena kan nggak pacaran. nggak pacaran. Iya, nggak pacaran sama kita. Masya Allah. Setelah kamu tahu gimana Mi? Ya intinya adalah kok jadi intinya. Jangan langsung ke inti, kita mau dapat Ke cerita. Ya kalau saya sih yang pasti karena memang kagum sama beliau dari sisi wawasan keislamannya gitu. Terus kemudian juga ya bacaan Quran dan lain-lain lah gitu ya. Karena kan memang Pak Anas salah satu inilah kayak ya suka ngisi acara-acara di kampus Masya Allah. gitu. Masya Allah. Ya kekaguman itu timbul. Iya. Gitu pastinya gitu ya. Dan ya gimana ya? Nah, jadi waktu itu tuh kita kan cuma ada pager ya. Iya. Ada Oh, pager. jadul banget ya. Terus telepon gitu kan. Nah, jadi ya beberapa hari gitu kan pasti saya telepon untuk koordinasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, pas saya lagi telepon itu gitu kan, di belakang suara ayahnya lagi ngaji. Gitu. Ya Allah, itu suara indah banget. Iya, Masya Allah. Saling mengagumi karena Quran. Iya. Keren. Jadi saya bilang itu siapa gitu ya yang ngaji, bapak saya gitu. Muncul gitu. Oh, Ya boleh Allah, dong jadi bapakku gitu. juga. Boleh dong jadi bapakku juga. Sampai akhirnya kita udah terlalu Intens lah. intens, kita memisahkan diri gitu. Karena takut. Kita khawatir lah. Kita takut gitu. Dan masih kuliah itu. Iya, masih kuliah. Takut itu nggak pernah ketemu, nggak pernah jalan nggak pernah berdua gitu ya. Itu cuma nggak ada pacaran, Nggak. cuma mungkin Indah saling banget. menyimpan Iya. perasaan. Iya. Masya Allah. Sendiri-sendiri yang kita juga nggak tahu Iya. gitu sebetulnya. Benar. Jadi setiap saya ngaji misalnya di kampus kayaknya dia tuh datang gitu ngedengerin gitu. Jadi kita jatuh cinta tuh GL karena aja. Kan kamu cerita waktu itu. Jadi ya jatuh cinta karena Quran sih memang. Iya. Terus tapi kita takut malah jadi sunatan sayyi'atan. Malah jadi contoh yang nggak bagus bagi Jalan yang buruk. adik-adik kelas kita. Akhirnya udah kita pisah gitu kan. Saya sampai nggak mau ke kampus waktu itu. Takut ketemu dia gitu. Takut ketemu dia. Akhirnya saya bikin aktivitas di luar, bikin majalah pemuda Islam namanya Al-Izzah. Iya. Itu Al-Izzah saya itu zaman-zaman itu Iya. dulu Iya, beliau Sabili, pemimpin Al-Izzah. Al-Izzah, saya pemimpin umum. Al-Izzah. Ya udah iya. waktu itu kan buletin di Iya, kampus. iya, Saya iya, bilang iya. ini kayaknya ada kalau saya kan saudagar nih ya. Pedagang Bugis. Ngelihat ini kayaknya ada peluang bisnisnya nih. Ya udah saya langsung
jadikan majalah. Dijual gitu, Iya, sempat waktu itu zaman-zaman 15.000 itu. eksemplar. Betul, Saya menyibukkan diri. Tujuan saya menyibukkan diri supaya nggak ketemu supaya dia. melupakannya. Iya. Ternyata tidak bisa. Udah berhasil. Dia sibuk kuliah. Gitu kan. Kita juga sibuk saya dakwah. sibuk gitu kan, dakwah. Saya sibuk. Itu saya keliling gitu, ngisi seminar jurnalistik gitu di banyak tempat. Pokoknya saya asik lah dengan dunia saya. Sampai waktunya saya harus kembali lagi ke kampus skripsi. Gitu pas skripsi gitu kan. Jadi kita kata setahun ya, setahun Iya. nggak pernah ketemu lah. 2 tahun. 2 tahun 2 ya. tahun, Masya Allah. Waktu itu di ultimatum sama dosen, kalau enggak DO. Iya. kan, suka kayak Saking gitu kan. asiknya dakwah Saking sampai lupa asiknya. kuliah biasanya. Iya. Akhirnya ya udah mau gimana lagi gitu kan. Balik ke Skripsi. kampus gitu kan, skripsi. Kemudian nah kan kita kan kimia. Di kimia itu skripsinya tuh harus ada hasil penelitian. Oh iya. Pas meja saya gitu kan, dapat meja kan, meja yang tentuin kan dosen. Gitu. Pas saya rapi-rapihin gitu kan, peralatan-peralatan laboratorium, pas ngelihat di depan gitu, meja depan, kok meja depan ada tulisan saya, Jiwa-Jiwa Hunain gitu. Ini siapa yang pasang nih gitu kan. Pas saya datang ke sana gitu kan, ke meja Tulisan di itu Al-Izzah maksudnya. gitu, tulisan di Al-Izzah. Jadi di clipping gitu kan, ditaruh. Ternyata di sampingnya ada foto dia dengan keluarganya. Kok gitu. bisa itu maksudnya? Siapa yang nempel? Umi. Saya. Ternyata itu mejanya dia. Jadi meja karena beliau kakak kelas, tapi kita penelitiannya bareng, lulusnya sama-sama. Gitu. Ya karena kan saya tertunda kan. Iya, dia juga penelitiannya lama gitu. Ya udah gitu, tahu-tahu meja penelitian kita berdekatan Allah, gitu. caranya Itu kayak, indah banget. ya Allah, gemeteran saya juga pas melihat. Yuni nih gitu. Iya. Udah aku berusaha menjauh, kamu mendekat. Ternyata luar biasa. Indah banget, Zat. Wah, itu berusaha Ya Allah. takut lah gitu, takut dengan cinta yang ini langka zaman sekarang. Di mana cari yang begini zaman sekarang nih? Ya Allah. Akhirnya ya udah saya berusaha gitu untuk datar gitu. Berusaha untuk datar. Ya udah, pas dia tahu juga saya di belakangnya gitu ya. Dia juga kayak sungkan gitu. Sampai akhirnya ya udah saya selesai kuliah saya, skripsi saya selesai, skripsi dia selesai gitu. Terus udahlah, kita udah sibuk ngurusin wisuda. Kita udah ngurusin wisuda, ada teman saya yang bilang, "Nas, ente nggak mau ngelamar Yuni?" gitu. Kok dia nggak? Ternyata dia ngelihat sparklingnya kita. Agak beda nih gerak tubuhnya. Kayaknya Yuni suka sama Nasrullah, Nasrullah suka sama Yuni, tapi mereka kok kayaknya nggak saling tembak gitu. Kalau soal nembak tuh harus belajar sama saya. Kalau saya langsung nembak. Ngeri kalau ini. Nggak nunggu saya. Takut diambil orang tuh. Iya. Saya akhirnya saya bilang sama dia tuh, maaf, nggak mau, saya bilang. Enggak, saya nggak mau karena saya takut saya jadi dosa. Pernikahan yang didasari karena sesuatu yang menurut saya pada saat itu ya, ini nggak suci lah gitu. Ya karena saya udah kenal, udah tahu, udah suka gitu. Terus beneran, Nas, ini dia udah datang 3 biodata ngelamar dia. Oh benar, Umi? Iya. Ya Allah, ditolak semua Umi. 3 masuk tawaran. Ada 2. Oh 2, oh 3 saja. Terus Akhirnya? Iya, jadi ada 2 orang yang memang sudah berniat gitu kan. Terus kemudian waktu itu ada satu dari guru ngaji gitu ya. Cuma memang kan waktu itu saya lagi masih skripsi kan, gitu. Jadi masih skripsi, jadi saya masih pertimbangan gitu. Terus juga datang satu lagi, saya bilang, aduh tunggu dulu ya, saya, bukan saya yang bilang itu, malah dari dianya, emang tunggu dulu deh sampai Yuni selesai skripsi dulu, gitu, seperti itu. Nah ternyata di proses itu, kemudian ada kawan kita itu yang, Yun, yang 2 itu jangan diproses dulu ya, kata dia gitu. Nih bakalan masuk satu lagi. Gitu. Oh siapa gitu kan? Udah pokoknya Yuni jangan yang itu, jangan diproses dulu, tunggu gitu. Nih kata teman kita ini gitu ya. Terus ternyata begitu datang, wah namanya Nasrullah gitu. Tapi sebelum datang biodata itu, beneran Ri gitu, udah ada 2 gitu. Beneran gitu. Aduh.
sayang juga ya. Akhirnya masuk biodata ketiga. Sayang. Padahal saya sudah siap. Sudah siap menerima yang lain itu maksudnya. Malam itu saya telepon guru ngaji saya. Gitu, Ustadz, saya mau curhat gitu. Saya udah nyasihin biodata juga untuk menikah. Silakan saya dinikahkan sama siapa saja, saya bilang gitu kan. Nah, Ustadz, masih ingat kan anak kasih biodata ke antum gitu. Udah ada belum Ustadz gitu? Belum ada gitu. Gimana? Ustadz, afwan Ustadz, anak punya sejarah begini, anak ceritakanlah. Nah sekarang gitu ya, apa teman Anda bilang, gimana kalau ente yang ngelamar gitu, gitu ngelamar Yuni. Anak takut Ustadz, anak takut dosa gitu. Iya. Beliau akhirnya nasihatin saya tentang kisah Yusuf dan Zulaikha. Iya. Memang Zulaikha itu pernah gitu kan berdosa atas nama cinta. Betul. Gitu akhirnya dia mensucikan diri sampai nggak ada rasa ke Yusuf dan akhirnya Allah hadiahkan cinta itu ke Yusuf. Gitu. Ana izinkan antum untuk melamar Yuni gitu. Jadi akhirnya ya udah saya kasihin biodata pernikahan gitu ya, artinya proposal pernikahan ke teman saya itu, dia untuk nyampaikan ke Yuni. Waktu biodata itu diberikan ke Umi, ayah ibunya Ustadz udah tahu? Oh dia, bapak ibu saya tuh percaya aja saya mau ngapain gitu. Ya. Jadi taunya pas udah diterima? Saya sampaikan saya mau nikah gitu kayaknya gitu. Jadi udah, ya, pokoknya saya mau nikah setelah wisuda gitu, nggak tahu sama siapa gitu aja. Keren loh. Iya, biasanya ngomong dulu kan. Iya. Karena saya takut gitu. Nah jadi kan saya tuh di industri percetakan. Kadang-kadang saya kan nyetak masuk ke pabrik gitu kan. Pabrik ada gambar-gambar yang menurut saya gitu. Saya takut gitu kan. Saya takut dosa gitu kan. Ya udah pokoknya saya mau cepat nikah deh gitu untuk menghindar dari dosa. Nggak tahu sama siapa. Iya tadi karena nyetak majalah ya. Majalah Aliza kan itu dicetak terus ya. Dan banyak kan majalah-majalah lain yang juga dicetak di percetakan itu. Kadang-kadang kan saya datang ke sana untuk QC gitu. Akhirnya kapan berani datang ke keluarga? Iya. Ya itu pas begitu dikasih biodata, terus saya langsung ke guru ngaji. Ini bukan ke orang tua dulu nih gitu kan. Ke guru ngaji, terus saya bilang, Mbak ini datang satu lagi, saya bilang gitu kan. Terus ya udah Yuni gimana? Kayaknya Yuni lebih yang ini ya. Pasti, gitu. Udah ngincer lama, beda. gitu kan. Ya udah gimana? Ya udah karena memang kecenderungannya Yuni ke sini gitu kan, ke Nasrullah gitu ya sudah. Silakan Yuni sampaikan ke orang tua gitu. Jadi akhirnya saya sampaikan ke orang tua gitu ya. Waktu itu orang tua saya tuh masih belum membolehkan sebenarnya saya menikah gitu. Karena saya ini anak pertama dari 8 bersaudara. Jadi tadi kan Pak Antum 9, saya ini 8. Ada potensi banyak lah. Masya Allah. Iya, jadi saya itu anak pertama dari 8 bersaudara. Ayah saya tuh cuma PNS gitu. Jadi ibaratnya kayak saya tuh tumpuan harapannya lah gitu ya. Kok udah mau diambil orang. Iya gitu. Jadi mamah tuh bilang, Yun nikahnya jangan sekarang lah gitu. Kamu kerja dulu kek, kamu S2 dulu kek, kamu jadi PNS dulu kek gitu ya. Nanti baru setelah itu nikah gitu. Terus saya cuma bilang sama orang tua saya gini. Ya kalau mama sama papa nggak mengizinkan saya menerima yang sekarang gitu, ya nggak apa-apa gitu. Berarti yang ini saya pending. Saya tolak, saya bilang gitu kan, saya tolak. Nanti ya tunggu lagi yang datang 2 tahun lagi mungkin siapa, saya bilang gitu. Jadi artinya saya juga nggak mau misalkan ya udah saya terima terus kita nunggu 2 tahun ya, saya nggak mau kayak gitu. Tersiksa. Gitu karena itu kan terjadi fitnah nanti gitu kan. Terus kata ibu saya gini, kok kamu buru-buru banget sih gitu kan? Gitu. Kan jadinya curiga. Iya, gitu zaman kan. dulu tuh gitu. Iya, gitu. Ini buru-buru? anak perempuannya nggak pernah ada yang datang, gitu. Terus tahu-tahu pengen nikah, kan aneh gitu ya. Bagi ibu tuh aneh banget gitu. Tapi ya saya bilang, bukan gitu sih Ma. Maksudnya tuh kalau misalkan nih kita terima nih, terus nikahnya baru 2 tahun, kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan, fitnah-fitnah apa yang akan terjadi. Nah saya nggak mau kayak gitu. Lebih baik kalau misalkan memang ditolak ya ditolak aja yang sekarang. Kalau misalkan nanti nih misalnya dibolehin nikahnya 2 tahun lagi, ya tunggu lagi nanti 2 tahun siapa yang datang. Saya nggak tahu siapa gitu. Saya gitu. Jadi memang pada saat itu saya benar-benar
pada posisi saya benar-benar pengen dia, enggak juga gitu ya. Enggak juga. Jangan GR tadi. Iya. Enggak juga karena Walaupun dia ada diarinya. Oh, Setiap hari, setiap kisah dengan saya itu tercatat Ada rapi di dalam situ. diarinya. Ya Allah. Masya Dia bilang kalau nggak sama saya akan bakar buku ini. Wih. Sampai sekarang diarinya masih ada. Asli. Itu diarinya suka tukeran muslim gitu nggak? Ini diari yang ada gemboknya. Oh iya. Ya Allah. terus habis itu Ya Allah. ya gitu sih. Artinya tuh memang saya tahu bahwa pernikahan itu kan dia harus dimulai dengan bersih gitu. Dengan bersih gitu kan, dan saya pengen saya memulai pernikahan itu dengan bersih gitu. Dengan bersih, dengan rasa yang bukan karena nafsu, hawa nafsu banget gitu. Iya. Enggak gitu. Seperti itu sih. Sampai akhirnya Gitu. Ya, sampai akhirnya Sampai kemudian akhirnya Diizinkan? ayahnya itu diskusi sama gurunya. ya gitu. Anak saya ada yang mau ngelamar. Gimana dia? Terus kata gurunya gini, kayaknya mereka udah saling suka 5 tahunan ini gitu. Kita juga nggak tahu, Allahu a'lam. 3 Kan tahunan. 5 tahunan. Gitu ya. Itu jadi gurunya kasyaf gitu, bisa melihat sesuatu di balik tabir ya. Nih mereka udah saling suka ini 5 tahunan gitu. Udah nikahin aja gitu. Masya Allah. Jadi ayahnya berubah juga bukan karena prinsip-prinsip yang lain, tapi karena taat sama gurunya. Jadi saya juga ke guru, gitu kan. Iya, Mertuanya beliau ke guru, Iya, gitu. iya. Memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu ya begitu. Akhirnya karena rekomendasi itu Iya, Akhirnya diizinkan. diizinkan. Ya udah datang deh dia gitu, pengen tak tes gitu. Masya Allah, indahnya. Datanglah saya. Ini Pertanyaan kisahnya. pertama itu ujiannya gitu dari bapaknya itu. Terangkan kepada saya siapa wali itu gitu. Gitu. Aduh, pertanyaannya siapa itu wali? Waduh, dia lagi nyari wali. Wali kelas, wali murid. Dia lagi nyari wali untuk anaknya gitu. Itu pertanyaannya nggak gampang bagi saya. Gitu. Ya saya bilang wali adalah orang yang mencintai Allah gitu aja. Apa kamu mencintai Allah? Waduh. Ngelamar anak ulama ya. Ngelamar anak dai. Ya kira-kira begitu pertanyaannya. Dan Akhirnya- prosesnya dari mulai datang itu ke pernikahan jauh. Maret sampai Mei. Oh cepat. Ya, Februari. Gitu Mei kita nikah. Iya. Masya Allah. Februari proses ya, Maret lamaran ya. Maret lamaran, kemudian nikahnya Mei. Alhamdulillah. Terus abis menikah, kami dapat kabar Ustaz sama Umi merantau ke Malaysia. Iya. Gimana itu ceritanya? Kenapa Malaysia? Iya, Dan jadi kenapa kan Malaysia? waktu itu ayahnya ngasih syarat. Syaratnya boleh kamu nikahi anak saya, yang penting dia S2. Oh. Oke. Maka itu jadi syarat pernikahan bagi saya. Gitu. Saya wajib memenuhi itu sampai dia S2 karena keluarganya keluarga dosen, Iya. keluarga PNS Akademisi, gitu, akademisi. ilmu. Jadi harus S2 anaknya. Mm-mm. Gitu. Saya akan kasih anak saya tapi kamu harus Bolehin pastikan. anak saya S2. Nah, pada saat itu akhirnya setelah kami menikah gitu, dapat kabar kalau dia beasiswanya diterima di Malaysia. Oke. Jadi waktu pas proses pernikahan itu, Ngajukan beasiswa. saya kan ibaratnya diajak lah kemana-mana sama seorang dosen. Gitu kan. Beliau cum laude gitu Oh, lulusnya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, terus kemudian diajuin lah, Yuni mau S2 enggak gitu kan? Kata ya udah boleh Pak gitu. Ya udah akhirnya si bapak inilah mengajukan beberapa bantu saya untuk dapetin beasiswa gitu ya. Terus beliau bilang, Yun kayaknya dapet nih di Malaysia gitu. Terus saya begini, Pak tapi kuliahnya di Indonesia kan gitu. Iya kuliahnya di Indonesia gitu kata si dosen ini gitu kan. Oh ya udah Pak kalau kuliahnya di Indonesia saya mau. Saya ajukanlah tuh persyaratan dan lain-lain. Semuanya. Begitu fix ternyata kuliahnya di Malaysia gitu. Ya Allah, di kampus UTM. UTM Johor. Nah, awalnya nih dosennya Yuni ini marah sama saya terutama gitu. Loh kok nikahnya sama Nasrullah gitu. Emang kenapa? Ini anak udah mau beasiswa ke Malaysia, kenapa sama kamu? Karena dia tahu saya tuh nggak serius dalam kuliah. Gitu. Sama kita.
Sama, San. Yang penting lulus aja deh. Ya Allah. Karena yang merekomendasikan dia ke Malaysia adalah guru pembimbing skripsi saya. Iya. Walah, Jadi tahu yang yang tahu tahu banget. betul. Track recordnya. Iya, lulus juga karena kasihan Iya, kali. iya, betul. Saya juga sama. Kok bisa sih kamu nikahnya sama Nasrullah? Saya tuh IPK 2,5. Iya. Ya, IPB. Iya. Institut fleksibel banget. Istri saya 3,95. Allah. Sama. Iya. Allah. Jadi akhirnya kok sama Ya, Nasrullah? akhirnya ya udah itu kan udah menjadi perjanjian syarat nikah. Bagi saya itu, waduh, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Sebenarnya dia nggak mau gitu, udahlah nggak usah deh gitu kan. Cuma saya bilang kapan lagi? Iya. Saya nggak Bahagiakan punya. orang tua. Iya. Waktu itu saya cuma ngasih duit dia nikah itu cuma 5 juta gitu. Zaman itu artinya saya nggak punya duit lah gitu ya sebenarnya. Untuk menikah itu ya udah yang penting ada gitu. Berapa gitu uang penaik kalau di orang Bugis kan penaik. 5 juta tuh kecil banget. Zaman dulu aja udah kecil. Iya, tahun Apalagi sekarang. 2001. 2001. Iya. Yang normal waktu itu 30 sampai 50 juta. Itu gitu. Normal. Saya 5 juta. Ya Allah. Nah, terus suruh lagi S2, ya nggak punya duit kan. Saya bilang ya udahlah, terima aja ini gitu. Aku korbankan semua yang ada di sini. Jadi majalah Al-Iza bisnis saya gitu yang saya lagi jalanin gitu kan, saya jual gitu. Ke orang lain yang mau mengelola. Gitu. Akhirnya kita berangkat ke Malaysia dengan mengorbankan semua yang ada di sini. Makanya nggak mau pulang kalau nggak jadi dokter dua-duanya. Oh gitu awalnya. Waktu itu niatnya kayak gitu. Tidak akan pulang sebelum dokter dua-duanya. Semulus itukah perjalanan di Malaysia? Nah pertanyaannya di Malaysia, maaf Zat, Maisyahnya apa kerjanya apa dok? Iya, jadi istri dapat beasiswa kuliah, dia dapat allowance itu 1.000 ringgit waktu itu. Kemudian saya luntang-lantung 1,5 tahun bolak-balik gitu kan, nggak punya kerjaan, sempat saya jadi pencuci laundry gitu, 22 bakul sehari gitu. Di Malaysia. Dari Malaysia jam 10 sampai jam 10 gitu. Karena kan nganggur. Maksudnya nggak ada aktivitas. Aktivitasnya Iya. ini sih apa namanya dakwah di sana. Di sana kan ada IKMI, Ikatan Keluarga Muslim Indonesia. Sampai saya dipilih jadi ketuanya gitu. Ketua sambil nyuci. Sambil nyuci, pagi nyuci, malam dakwah. Allah. Ke kilang-kilang itu, ke pabrik-pabrik. Pengorbanan beliau untuk istrinya. Udah isi waktu itu. Jadi pada saat itu langsung isi kayaknya sebulan. 3 bulan. 3 bulan cepat ya. 3 bulan cepat ya. Gitu ya. Jadi kita ngisinya pas di sana, aduh, gitu kan, isi gitu kan, gitu. Alhamdulillah gitu ya. Perjuangan kita jadinya double gitu. Jadi berapa tahun di Malaysia? Malaysia 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun. 2 tahun bukan? 3,5 tahun total. Oh, total dari perjalanan dan lain-lain. Segala macam. Jadi akhirnya saya 1,5 tahun itu saya nggak dapat kerjaan. Setelah itu saya jadi peneliti, asisten peneliti, gitu kan niatnya untuk jadi dokter. Itu begitu Farhah lahir. Iya. Yang anak pertama. Gitu rezeki kita tuh setelah Farhah lahir, gitu anak pertama saya diangkat jadi asisten peneliti. Bagi saya yang paling penting tuh bukan gajinya, karena gajinya itu cuma 600. 600 itu setengahnya gaji kuli di Malaysia. Kuli aja ini setengahnya gitu. Iya, setengahnya. Gitu. Yang penting saya dapat visa dan visa saya gagah gitu, visa profesional. Visa profesional. Soal gaji rendah itu soal nanti. Yang penting bisa. Ya udah akhirnya bisa hidup di sana. Karena waktu itu saya tuh kan kerja Dobi itu di Dobi namanya. Iya, Dobi. Itu kan sebagai TKI ilegal. Iya. Gitu. Karena bukan visa kerja TKI. Iya, waktu itu kan saya jadi awalnya Ustadz Nasrullah tuh visanya visa pelancong ya. Yang sekian bulan harus keluar gitu ya. Keluar masuk. Zaman itu zaman banyak TKI bermasalah kan. Iya. Terus satu nggak dikejar-kejar sama imigrasi. Dikejar. Jadi tahu-tahu ada polisi yang mau ngambil ini nih apa? Laundry. Awak di mana? Ipoh Perak. Gemeteran. Ipoh Perak. Besoknya dirazia tempat itu. Dan pas banget besoknya visa saya habis. Itu. Saya ke Batam.
keluar dulu lari ke Batam. Iya. Saya lagi ke bolak-balik Batam. Razia tempat itu. Salah satunya mungkin karena ya itu si polisi itu kan udah kelihatan ada polisi di mana-mana. Kejam waktu itu zamannya. Pas saya keluar dari Batam, pulang, loh kok nggak ada teman-teman saya? Gitu. Pada kemana? Ditangkepin. Gue yang bebas ke Batam. Terus balik lagi dari Batam. Iya, setelah dari Keluar, Batam kan balik gitu. Terus beberapa hari aja itu setelah itu nyuci udah nggak kuat, gitu, takut ketangkep. Luar biasa. Kalau ingat-ingat dulu tuh ya, seru. Ya, akhirnya pada saat itu istri habis biaya beasiswanya. Saya juga nggak cukup, cuma 600, minta dinaikin aja 700 aja nggak ada anggarannya. Ya udah. Ini nggak bisa kita hidup nih dengan anak 2. Waktu itu istri udah hamil yang kedua. Hamil yang kedua. Kan? Ada lagi adiknya. Waktu dulu lahiran yang pertama itu cuma 400 ringgit biaya lahiran. Pas yang kedua 1.000 ringgit. Ya Allah. Sementara gaji saya cuma 600 kan. Dia udah nggak ada 0. Minus. Aduh udah nggak kuat dah. Hitung-hitungan segala macam. Yuk kita pulang kapan? Besok saya bilang. Hamil tua. Berapa HPL-nya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi lahiran. 2 minggu lagi lahiran. Langsung cabut. Tapi S2-nya selesai. Enggak. Allah. Ini keputusannya dadakan. Waktu itu, ya yang penting selamat hidup dulu. Iya. Skripsi nanti belakangan deh. Setelah itu kita nego sama dosen pembimbingnya. Rencananya gitu. Bisa nggak itu dikerjakannya di Indonesia? Gitu. Ternyata dosen pembimbingnya nggak mau. Jadi Yuni harus kita balik. pulang gitu kan. Kita pulang tuh waktu itu lahiran kan akhirnya saya tuh ya. Lahiran, sudah yang lahir kedua bayi, terus bayi, gitu ya. Terus kedua. kemudian saya telepon lah sama dosen saya. Kan sebenarnya penelitian saya kan karena saya kimia, itu kan penelitian kan. Jadi penelitiannya tuh udah beres gitu. Cuma tinggal nulis sama tinggal aplikasi ke sampel lingkungan gitu. Terus saya bilang sama dosen saya, dokter boleh nggak saya ini nih part time. Jadi saya kerjakan di Indonesia. Atau saya nulis di Indonesia, nanti saya ngambil sampel di Malaysia gitu kan, maksud saya gitu. Ternyata pensyarah saya nggak boleh gitu, nggak bisa. Kalau Yuni nak selesaikan Yuni kena datang ke Malaysia gitu. Terus saya mikir banget ya, karena anak saya masih kecil, ada 2, si adik itu masih bayi ya, masih berapa bulan gitu kan, saya nggak sanggup gitu. Saya nggak sanggup buat pergi ke Malaysia. Sementara gitu. ini adalah permintaan orang tua untuk Udah syarat nikah kan. Saya juga galau tuh. Waktu itu akhirnya saya paksa dia. Saya paksa dia gitu kan. Dengan berbagai macam cara akhirnya saya dapat tuh uang gitu kan 10 juta. Habis jual motor waktu itu. Jual motor, tapi motornya nggak jadi motor kreditan saya jual ke orang gitu. Biar saya nyicil ya itu ini karena istri saya perlu ke Malaysia saya bilang gitu. Ya 10 juta. Waktu itu kita hidup itu dari ngajar privat. Iya, karena kan anak-anak MIPA ya. Jago matematika, fisika. Udah saya bilang nih gitu kan ada duit gitu kan kamu ke Malaysia gitu kan. Udah dibeli belum tiket waktu itu ya? Udah. Abi udah beli tiket udah beli tiket pergi gitu kan. Dia sendirian biar saya yang jaga di sini. Malamnya demam. Saya tuh demam 3 hari. Tinggi. Demam tinggi, panas, stres. Gitu kan. Oh iya, mau ninggalin suami sama anak-anak masih kecil-kecil, bayi gitu kan. pula Dan ya. nggak punya uang juga, dan artinya nggak ada yang pendukung kita, nggak ada gitu loh. Orang tua benar-benar nggak bisa support, gitu. Maksudnya tuh nggak bisa support, nggak ada dana, gitu. Orang tua tuh nggak punya dana juga, gitu. Jadi di otak saya tuh kayak sebuah ujian yang sangat besar banget dan saya nggak sanggup gitu. Cuma saya nggak berani ngomong sama orang tua gitu. Jadi akhirnya ya itu sakit gitu ya, demam panas tinggi 3 hari gitu. Kemudian akhirnya setelah demam tinggi itu orang tua bilang ya udah deh kalau Yuni nggak mau pergi ya udah gitu. Akhirnya diikhlaskan sama orang tua. Karena saya pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Saya udah berusaha sebagai suami memenuhi syarat nikah. Iya, dan berjuang banget untuk itu.
setelah itu habis ngajar-ngajar Ustadz apa? Iya, akhirnya saya setelah sambil ngajar, sambil ngeliat peluang, akhirnya saya buka toko keramik. Ada sambungannya Ustadz sebenarnya. Jadi kan itu motor dijual 10 juta ya waktu itu. Terus kemudian sebagian dibeliin tiket saya, terus ada uang kan masih nih, ya kan 9 juta. Ini diapain ya nih uang ya gitu kan, motor udah kejual soalnya. Ini uang diapain? Kalau didiemin aja pasti habis gitu kan. Akhirnya cari-carilah peluang usaha. Gitu. Toko keramik. Keramik apa? Keramik lantai. Jualan keramik lantai. Karena bapak tuh punya material. Ya ada channelnya lah buat ke pabrik gitu. Karena kan modalnya murah karena cuma display aja. Modal display. Udah setelah 1 tahun jadi toko keramik gitu. Terus ngelihat ada kontraktor, enaknya jadi kontraktor gitu kan. Akhirnya jadi kontraktor tahun depannya. Cuma kan kontraktor itu ada kontrak baru ngantor. Gitu. Mikir ada teman-teman yang jadi developer gitu. Akhirnya jadi developer. Punya bisnis perumahan. Bangun perumahan di Jakarta, di Depok. Oh, di Depok. Di Depok. Nah, itu pernah sempat 1 tahun itu 400 unit rumah terbangun. Setahun 400. Masya Allah. Rumah itu harga banyak berapaan? banget. Itu harga-harga 200-an sampai 300-an. Pada saat itu zaman ya. itu. Nah, sempatlah waktu itu ya puluhan miliar masuk ke rekening. Berubah jiwanya gitu. Udah mulai sombong, nyakitin orang. Nganggap diri hebat. Karena dulu nggak punya duit. Dulu nggak punya duit. Tapi saya selesai S2. Saya S2 lagi. Nah, akhirnya coba ini selesaikan dulu. Dari bisnis itulah. Kamu S2? Saya S2 UI. Masya Allah. Di kesehatan lingkungan UI. Berarti sebenarnya S2-nya 2 kali. Saya S2-nya 2 kali karena beliau mau menunaikan janji syarat gitu. Janji saya S2. Nah, saya itu dengar kabar Ustadz sampai kejebak hutang 21 miliar. Itu gimana ceritanya 21 miliar? Jadi waktu itu saya lagi ngembangin project. Ada 5 yang berjalan bersamaan. Ini yang developer. Oh. 5 berjalan bersamaan, gitu kan ternyata ada. Pokoknya waktu itu pesat banget. Iya, ada krisis ekonomi yang 2009. 2009. Iya. Ya, yang Lehman Brothers. Pada tumbang perumahan. Ya, nah itu kan akhirnya kebijakan bank itu tidak memberikan kredit gitu. Dan yang memang kalau bicara krisis makro, yang terkena dampaknya langsung properti gitu. Nah, saya nggak ngerti tuh ekonomi makro gitu. Waktu itu sebenarnya udah ada tanda-tandanya, tapi ya udah kita buka project. Pas buka project itu nggak laku-laku lah. Iyalah, belinya berat orang juga. Akhirnya pas nggak laku, diambil semua tanah-tanah saya ini sama investor. Jadi investor yang ngambil semuanya, udahlah saya kembaliin gitu kan. Gitu. Nah, pada saat itu sombongnya ada gitu. Bismillah saya masih bisa gitu kan. Karena udah punya ilmu developer, udah kenal bank gitu kan, mulai kenalan sama bank. Bank syariah, pinjam duit. Tapi sebenarnya ya ada triki-triki kan biasa kalau dalam bisnis ya. Disitulah dosanya. Akhirnya mulai dah tuh minus sekian sampai minus 21 miliar. Mulai dari bank syariah ke bank setengah syariah, ke bank konvensional, ke BPR gitu kan. Minjemnya tuh sampai ke bank kepala hitam, udah kena juga. Nah, di titik itu udah kolektor datang berjilid-jilid gitu kan. Terus kemudian bolak-balik, aktivitasnya itu cuma bolak-balik ke pengadilan, laporan polisi, itu aja udah tiap hari. Nggak tentram itu. Gitu. Ini kalau ada bel nih, ting tong, udah langsung wah gitu. Itu anak berapa? Anak 3. Oh, udah 3 anak. Masya Allah. Anak 3 mau 4 ya waktu itu ya. Nah, pada saat itu hampir bunuh diri. Karena saking nggak kuatnya. Gitu, saya teriak sambil naik mobil 170 km gitu. Itu dari Jakarta menuju Merak. Karena saking beratnya tekanan. Nggak kuat. Itu udah bener kata Al-Qur'an tuh ya. Orang-orang yang makan riba itu seperti orang seperti kerasukan setan. Saya benar-benar kerasukan setan pada saat itu. Gitu kan. Gitu. Nah, pada saat itu astagfirullah gitu. Masih ada lah sedikit tuh ilmu-ilmu agama dari orang tua dari awal tuh. Astagfirullah gitu. Itu takutnya tuh bukan karena takut mati, takut kalau nggak mati gimana. Kan nambah persoalan gitu. Nah, di titik itulah akhirnya saya diantar sama bapaknya beliau tuh ke gurunya. Guru lagi yang Guru lagi. Apa nasihat beliau? Ya pada saat itu, udahlah Nas, kamu kok stres banget gitu. Nih saya antar ke gurunya papa gitu. Pas diantar ke sana gitu kan, kata Kiai itu, kenapa kok gelisah banget gitu.
kan kamu dulu hidupnya pernah ajaib gitu. Saya Kiai, iya kamu hidupnya pernah ajaib, nggak beli, nggak nyicil, nggak kredit, tapi dapat barang secara ajaib. Ingat nggak? Saya Kiai, iya kamu gitu. Nggak ingat, pulang dulu. Pulanglah saya, pulang coba mikir. Ingat. Karena saking stresnya udah nggak ingat. Iya udah nggak ingat tuh semuanya. Itu tahun 2010 gitu ketemu Kiai. Ingat kejadian di Malaysia 2002 gitu. Saya tuh waktu itu istri lagi hamil, minta sayur. Setiap dia minta sayur saya menghayal gitu. Enak kalau punya kulkas, belinya sekali, masaknya seminggu. Gitu. Nah orang Malaysia itu kan kalau mau ganti perabot, letakkan perabot yang lama di depan rumah. Silakan diambil sama siapa saja, gitu kan. Nah, kenal ya Ustadz ya? Saya 5 tahun di Malaysia. Oh gitu. Di Kuala Lumpur. Nah waktu itu sholat zuhur, ya doanya mah Robbana atina, tapi di kepala pengen kulkas. Pas keluar dari masjid ada kulkas dibuang. Gitu. Ada kulkas dibuang. Gitu ya. Akhirnya saya telepon teman saya, boleh nggak diambil ini? Jumlah tarik lah. Gitu kan. Dibawa nyampe rumah nyala. Masih bagus. Gitu. Masih bagus gitu bagus, kan ternyata. Ya Allah. 2002 tuh. Ini kali yang dibilang Kiai, gitu kan. Datang lagi saya ke Kiai. Udah inget belum kulkas ya? Gitu. Udah inget belum kulkas ya? Iya Kiai. Tuh kan. Kan kamu nggak beli, nggak nyicil, nggak kredit, tapi dapat barang secara ajaib. Gitu. Terusin dong. Yang kayak gitu yang harusnya hidup kamu jalanin. Itu kayak orang yang minus 21 miliar, dinasihati kayak begitu tuh udah kayak sorga gitu. Bisa kamu tuh lunas puluhan miliar utang kamu itu. Gitu. Nah waktu itu seneng tapi nggak ngerti. Iya. Seneng tapi nggak ngerti gimana logikanya. Gitu kan. Bisa lunas gitu. Gitu kan. Nah akhirnya saya 2 minggu sekali datang ke Kiai. Datang lagi. Ya seiring berjalannya waktu, pemahaman nambah kan. Oh begini caranya gitu. Dan subhanallahnya tuh setiap pulang dari Kiai gitu kan, ada aja keajaiban gitu. Setiap pulang dari Kiai ya kan berkahnya guru. Setiap dari Kiai ada aja. Makanya saya jadi ketagihan ke Kiai itu. Ketagihan gitu. Pertama ketagihan karena menghindar dari debt collector. Karena ketakutan larinya ke Kiai. Ketakutan lari ke Kiai. Bagus. Terus pas pulang dari Kiai ada aja gitu. Keajaiban. Ada duit gitu kan ya, yang sedikit-sedikit gitu. Akhirnya saya berkahnya gitu. Salah satu berkah saya menurut saya ada 2 itu waktu itu. Saya ngejar ridhonya Bapak waktu itu. Saya punya dosa sama Bapak saya. Pada saat itu saya udah mulai sombong. Bapak saya tuh ngerasa kayak, oh Nasrullah udah kaya jadi sombong ya gitu. Akhirnya saya sadar ada nasihat Kiai, saya datanglah ke Bapak saya. Apa yang bisa membuat Bapak lebih ridho gitu. Oh kalau mau buat Bapak lebih ridho gitu, buatin proyek Bapak di kampung gitu. Bapak mau pulang kampung gitu. Waktu itu nggak punya uang. Iya. Kamu punya uangnya? Ya nggak punya Pak. Mana lagi habis-habisan. Gitu, iya. Habis-habisan. Tapi saya punya tekad Pak gitu. Mudah-mudahan bisa gitu. Ya udah akhirnya saya tutup semua proyek yang ada di Depok, mulai proyek 1 aja yang ada di Parepare. Gitu. Pengen bakti sama Bapak. Bakti. Udah itu aja, fokusnya bakti aja sama Bapak gitu. Terserah ada untungnya, enggak ada untungnya, atau ada konsumen atau enggak, jalan. Keajaiban terjadi gitu. Keajaiban terjadi gitu kan. Tanahnya dapat, konsumennya dapat gitu kan. Dan akhirnya saya bolak-balik ke Tanah Suci gitu. Itu saya ngerasa betul karena itu barokahnya dari orang tua dan guru gitu. Masya Allah. Nah pada saat itu bolak-balik ke Tanah Suci. Nah pada saat di Tanah Suci kan dicuci terus kan. Bolak-balik gitu kan. Ya termasuk juga melarikan diri dari debt collector juga. Pernah tuh Ustaz, debt collector itu datang ke bandara. Saking ngejarnya. Ngejar. Enak banget dia bolak-balik ke Tanah Suci. Utangnya kagak dibayar gitu. Waktu itu akhirnya travelnya gitu kan yang Mihrab Qalbi. Udah Ustadz masuk aja ke pesawat dulu biar kami yang ngurusi jamaah. Saking begitu. Itu belum beres 21-nya. Belum itu. Cuma ya itu bolak-balik. Titik beresnya Sat. Titik beresnya panjang itu gitu. panjang ini ya. Jadi akhirnya pelan-pelan gitu. Itu tuh kan nggak mungkin langsung blek. Iya. Nah tapi yang saya rasakan itu Ustadz, yang saya rasakan tuh perubahan diri yang membuat dia akhirnya menyelesaikan semua persoalan. Kan kata guru saya tuh, kalau kamu berjalan menuju lembah, maka cara paling bagus adalah berhenti. Berhenti dulu gitu. Nah nanti Allah kasih inspirasi, kasih ilham. Akhirnya saya hentikan semua proyek-proyek, apalagi
kiai pas saya sampaikan gitu kan, saya punya kontrak begini, oh itu riba tuh gitu. Udah tinggalkan semua yang riba, tinggalkan semua hutang gitu kan. Udah kamu terima aja, mau di penjara udah siap gitu. Ya sekarang yang penting kamu berbuat baik gitu. Berbuat, ya udah saya fokus berbuat baik gitu kan. Nah perlahan-lahan tuh ada keajaiban demi keajaiban. Ada yang tiba-tiba telepon ke rumah gitu kan. Waktu itu ada satu teks amnesti. Gitu, saya dikejar-kejar pajak. Jadi 21M itu sebagian pajak. Sebagian pajak. Sebagian itu pajak. miliaran tuh. Itu udah hampir masuk penjara lah dengan pajak itu, surat warna coklat itu saya ingat banget tuh. Setiap tahun taruh meja. Nggak berani juga ke kantor pajak. Tiba-tiba ada telepon saya, Pak Nas gitu kan, ini ada kabar baik nih. Teks gitu. Teks amnesti dia datang gitu kan. Nih kalau Pak Nas mau gitu kan, ini bayar sekian gitu. Ada nggak duit sekian? Nggak ada gitu. Kalau nggak dibayar, nanti tetap ini akan jadi utang pajak gitu, dosa abadi gitu. Tapi ini kesempatannya gitu. Akhirnya saya bayar cuma sekitar 20%-nya lah. Gitu. Dari yang segitu besar. Malah 10% malah. 10% dari yang harusnya bayar 100%. Nah, itu salah satu keajaiban buat saya. Teks amnesti, tiba-tiba tanah saya gitu kan yang tadinya tuh ada di pojokan nggak laku gitu kan, ternyata dilihat orang. Masya Allah, gitu pelan-pelan kan. dibuka jalannya sama Allah ya. Gitu, tiba-tiba ada ide gitu kan untuk buat apa. Terus kemudian jamaah juga kan alumni kita 1.400. Saya keliling pengajian gitu kan, adalah gitu rezekinya. kan, rezeki gitu. Mereka kasih peluang kerjaan ini gitu. Akhirnya sampai gitu tahun 2016. Beres. Gitu. 10 sampai 2016 gitu ya. Belum beres. 21 miliar soalnya. Iya. 2016 itu. Jadi kan anak kan ngisi-ngisi training tuh saya. 2012 mulai ngisi training karena 2010 bisnis properti nggak jalan. 2012 belajar jadi trainer. Ketemu Mas Ipo. Mas Ipo gitu kan, belajar gitu. Ketemu juga Ustadz Yusuf Mansur. Gitu. Terus waktu itu ada satu kata-kata Ustadz Yusuf Mansur bilang, Nas, ente mau sampai kapan sembunyi? Ana juga bikin buku. Emang ente kira Ana udah lunas? Dia bilang gitu. Ada satu buku beliau tuh, cara cepat lunas utang. Iya benar. Cara cepat lunas utang. Emang ente kira Ana nulis buku itu, Ana udah lunas? Ternyata kita sama. Belum lunas gitu. Udah ente bergerak. Gitu kan. Makanya bagi Ana Masya Allah gitu. Setiap ada, itu juga Ana selalu datang ke Ustadz Yusuf Mansur. Gitu. Ente bergerak, berbuat baik, bikin buku. Gitu. Buku apa yang ente bisa bikin? Gitu. Udahlah kita kenal sama Mas Ipo Santosa, dimotivasi untuk bikin buku sama Ustadz Yusuf Mansur. Lengkap. Akhirnya ya udah gitu kan. Waktu itu saya kirim naskah ke Mas Ipo Santosa, gitu kan. Beliau yang bikin buku, gitu. Saya belum pandai dalam menulis, gitu. Nah tahun depannya baru kayak gini lah, nulis buku tuh kayak gini polanya. Ya udah gitu. Kan saya dulu nulis majalah, beda pola. Ini menulis buku. Dan buku motivasi inspirasi ya, bedanya ininya ya. Gitu. Akhirnya udah semua pengalaman saya saya tuangkan di situ walaupun belum lunas. Belum 2016 tuh. Lunas banget itu sekitar rezeki ya? Iya. Akhirnya jadi buku Rahasia Magnet Rezeki. Lahirlah Magnet Rezeki. Magnet Rezeki. Yang itu berdasarkan kisah pribadi. Nah, jadi di buku Magnet Rezeki itu awalnya bersama Mas Ipo, gitu ya, buat buku tentang Magnet Rezeki. Patennya juga training-trainingnya. Betul, patennya masih atas nama Mas Ipo. Magnet Rezeki. Makanya Masya Allah di guru-guru saya luar biasa. Gitu. Mas Ipo guru saya. Jadi patennya masih atas nama Mas Ipo gitu. Cuma saya minta izin, Mas Ipo boleh nggak saya melanjutkan gitu. Jadi waktu itu kan basis buku Magnet Rezeki itulah saya akhirnya bisa ngisi kemana-mana dengan nama Magnet Rezeki. Iya. Dan saya udah baca bukunya itu Abi udah baca, itu sudah cetakan ke 79. Iya, 79. Ya Allah. Iya, super mega bestseller itu. Iya. Sampai sekarang udah 85 Ustaz. Masya Allah. Cetakan ke 85. 85 cetakan. Iya. Makanya sekarang dikenal dengan Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki. Rahasia Magnet Rezeki. Menarik rezeki dahsyat dengan caranya Allah.
Ini waktu saya baca sudah ke 79 dari 2016 sampai 2024 79. Sekarang sudah 85. Iya. Berarti mungkin sudah jutaan. Setahu saya 500.000. Oh, belum Ya, 7 juta, tapi ya, sudah 500.000. 500.000. Masya Allah, bisa Belum bajakannya. Allah. Ya. Kalau itu sih agak susah ya. Jadi buat teman-teman yang mau punya ini bisa ikut trainingnya juga. Sekarang ada Bisa. training, saya lihat ada training public training gitu. Iya. Masya Nah, ini Allah. saya bikin buku ini ya untuk berbagi, itu 100% royaltinya buat sedekah. Allahu Gitu. Akbar. Ya, alhamdulillah untuk anak-anak santri itulah gitu. Masya Allah. Jadi sekarang ada didikan pesantren juga, Ustaz? Iya, pesantren kita sekarang ini lokasi ada 4 gitu. Alhamdulillah. Satu di Depok, satu lagi di Bogor dekat sini. Di Bogor, di Gitu. Jalan Di apa? Dekat Atang Sanjaya. Oh, dekat Atas Sanjaya Atang sana, Sanjaya. iya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga di Bandung, tapi di Bandung ini TK SD. Kemudian di Tegal. Tegal juga. Udah 4 santri-santrinya dihidupin dari buku. Buku ini. Jadi setiap teman-teman beli buku, dapat manfaatnya, teman-teman ya. Bukunya buku asli ya. Bukunya asli ya. Dan juga ini belajar semua, ilmunya mudah diserap. Saya bacanya ringan banget. Dan 100% untuk pembiayaan menghidupi pesantren. Luar biasa berkah. Sampai sekarang royaltinya 4 miliar. Allah. Iya pasti. Iya. Tapi berarti titik selesainya si 21 di miliar di mana? Iya, titik selesainya sekitar 2018-2019. Oh, sebenarnya masih baru-baru juga Iya, ya. baru. Masya Allah. Baru. Alhamdulillah. Pantes dari wajah sekarang udah lebih seger. Antum kalau ketemu anak dulu gitu, nggak mau ketemu, Ustaz. Oh. Kayak ulet bulu. Ya, ulet bulu itu kan kalau ketemu tuh gatel-gatel gitu. Sekarang Energi ya beda. alhamdulillah gitu kan, mudah-mudahan setelah Allah, masuk ke pompong jadi kupu-kupu gitu kan. Dari ulet bulu ke pompong kupu-kupu. Allah. Nah, poin utama saat kenapa antum sekarang fokus di magnet rezeki? Apa Iya. yang mau dibangkitkan dari magnet rezeki? Iya. Kan Karena pertama ya bagi tugas, ya kan, macam-macam lah gitu kan, dakwah di bidang Iya. Quran, tasawuf gitu kan, akhlak, akidah. Saya memfokuskan diri di rezeki. Pertama karena kisah hidup saya yang seperti itu, Iya, ujian-ujian Masya Allah. hidup gitu kan. Ya udahlah ini khasnya saya gitu. Kemudian yang kedua, saya juga melihat bahwa pangkal persoalan rumah tangga itu banyak dari rezeki. urusan harta, urusan Iya. uang. Mungkin kita udah Islam ya, gitu kan, udah tinggal ditambahlah ilmu keislamannya gitu. Tinggal cuma persoalannya adalah kadal fakru ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu Kufur. ya mendekatkan kalian pada kekufuran. Nah, makanya akhirnya ya udahlah bismillah saya memfokuskan diri di bidang rezeki ini gitu. Waktu itu saya minta izin sama kiai, boleh nggak kiai gitu kan, ini inspirasi dari kiai ini saya jadikan buku gitu. Ya, saya bawakan bukunya. Oh, jadi buku ya. Masya Allah. Sampai sekarang masih ada Kiai? Kiai masih ada tapi udah nggak mau ditemui. Gitu. Beliau udah sangat sepuh lah. Sudah sepuh. Ya, udah fokus ke Allah aja katanya. Sekarang ini Zat, buku ini kan ada beberapa part Zat. Saya lihat ya, Masya Allah nih, menarik banget ya. Jadi misalnya kunci rahasia 1 ya, power of positive thinking, positive feeling, ya kan, motivasi positif, kemudian akhirnya jadi ini. Nah, bisa di sharing sedikit kenapa dengan positive feeling dan positive thinking? Iya, pertama kisah ini kan saya ambil dari kisah saya bersama dengan Kiai yang bilang kamu tuh dapetin keajaiban. Nah, sumbernya dari situ bahwa setiap orang tuh bisa dapetin keajaibannya. Gitu, fokuslah dengan keajaiban kamu. Gitu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan keajaiban? Nah, keajaiban itu kata Kiai jangan ada dosa satupun. Bagaimana manusia gitu. tanpa dosa? Nah, iya, jadi jangan ada dosa satupun. Kalau kamu udah nggak punya dosa satupun, kamu udah kayak di sorga. Gitu. Di sorga itu kan nggak ada dosa, maka semua yang jepit dimau jari ada, yang dimau ada. Nah, maka jangan ada dosa. Nah, saya berkali-kali gitu ya bolak-balik. Tanpa Apa ya dosa. dosa apa? Gimana ya tanpa dosa gitu kan? Nah, akhirnya dapatlah gitu ya. Ada dosa. Kita bagi 3. Dosa pikiran, dosa perasaan, dan dosa motivasi. Maka bersihin pikirannya. Gitu, bahwa semuanya sudah bagus-bagus saja. Gitu kan, bersihkan perasaannya. Gitu kan, perasaan tuh nggak boleh ada galau, khawatir, cemas. Kenapa saya belajar ini? Karena kan menghadapi debt collector. Dulu marah.
Ambil dari kisah nyata. Iya, dulu marah, kecewa, gitu kan, sakit hati, dendam, gitu kan, dihina-hina orang. Nggak boleh yang kayak gitu-gitu. Hadapin dengan baik, gitu. Itu positive feelingnya jadinya. Nah, ternyata ketika saya hadapi dengan positive feeling, debt collector tuh baik juga kok. Gitu. Karena dia juga manusia. Dia juga manusia. Gitu kan, saya kasihin apa namanya air gitu kan, dulu kan gitu kan, ngapain lagi gitu kan, udah capek saya ditagih gitu kan. Tapi setelah itu gitu kan, ya udah kasihin pisang goreng, kasihin minum, maaf ya Pak, saya belum bisa, saya penjara kamu, ya kalau memang penjara adalah ujungnya ya nggak apa-apa Pak, gitu. Dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah akhirnya ya positive feeling itu betul-betul kita latih, kita asah supaya gitu persoalannya selesai, gitu. Plus positive motivation. Nah pernah waktu itu tuh, Jomi ceritain yang aku dikepung 20 debt collector. Ya Allah. 20? Enggak, jadi waktu itu saya tuh lagi hamil terus kemudian itu hampir setiap hari itu ada yang ngebel kalau nggak debt collector konsumen yang marah. Konsumen yang marah karena kita itu tinggal di perumahan yang kami bangun sendiri. Jadi kalau konsumen mau komplain, tinggal datang ke rumah komplain gitu. Jadi bagi saya juga waktu itu tuh bener-bener kayak, aduh pokoknya nggak berani keluar, nggak bisa ketemu sama ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu tetangga komplek tuh masya Allah lah luar biasa. Nah pada saat itu pernah saya kaget banget gitu kan, aduh masya Allah ini kok orang-orang ini semua gitu kan datang ke rumah gitu. Dan ya kan kami di rumah perempuan semua kan gitu. Terus alhamdulillahnya rumah orang tua saya itu dekat gitu. Terus saya telepon lah bapak saya. Saya bilang, waktu itu saya bilang sama Abi gini, Bi ada debt collector ke rumah banyak banget. Aku bilang gitu, Abi jangan ke rumah ya. Aku bilang gitu. Jangan pulang. Abi jangan pulang. Saya bilang gitu, Abi jangan pulang karena saya nggak tahu kalau misalkan suami saya pulang, gimana gitu kan, saya nggak tahu gitu. Tapi saya nggak bisa menghadapi mereka sendiri gitu. Akhirnya saya minta tolong sama bapak saya pada saat itu. Saya bilang, Pak minta tolong dong, di sini ada banyak banget orang-orang seperti ini gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah bapak saya datang dan bantu saya menghadapi debt collector itu. Yang bikin saya terenyuh tuh dia telepon kan, Bi jangan pulang gitu kan. Ini ada debt collector banyak gitu kan. Biar aku hadapi gitu. Itu tuh kayak ya Allah istri saya lagi hamil tua gitu. Itu tuh malam itu saya di musola nangis aja gitu. Ya Allah saya kayak nggak berdaya ya Allah gitu. Cuma kayak gitu perasaan nggak berdaya tapi dulu marah. Sekarang udah nggak bisa marah. Sampai udah nggak boleh marah sedikit pun gitu terhadap takdir Allah gitu. Terhadap orang yang kejadian seperti itulah. Gitu. Jadi ya pada saat itu ya Allah aku nggak berdaya, maafkan aku yang salah gitu. Nah pada saat itu ego saya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan saya merasa bahwa salah satu yang membuat rezeki kita tertahan tuh ego gitu. Egonya tinggi banget pada saat itu saya. Nah pada saat itu ya udah Allah habisi saya sampai ego saya sangat rendah. Nah pada saat itu saya ketika ditelepon istri saya, ya Allah saya kok nggak berdaya sekali ya gitu. Cuma ya pada saat itu kesombongan hancur sehancur-hancurnya itu ya. Hancur. Itu yang saya maksud dengan positive feeling. Positive feeling gitu kan. Ya udah nggak boleh marah Nas gitu kan, nggak boleh kecewa, nggak boleh sakit hati, nggak boleh galau gitu. Nah waktu itu zikir aja, tarik nafas dalam-dalam. Ya Allah lindungi istri saya ya Allah, lindungi anak-anak semuanya. Anak-anak semua perempuan ya Allah. Gitu. Ya itulah saat itu yang teman-teman ini semua rasakan saat. Iya. Rame DM ke saya saat. Jadi saya mencoba nyerap rasanya antum. Tiap hari saat DM saya tuh rame banget. Karena saya mungkin teman-teman tahu ya, saya bangun masjid, bangun pesantren, seakan-akan tuh saya banyak duit saat. Iya. Padahal itu mah uang umat. Iya, titipan. Jadi mereka itu saat sampai tolong saat saya hampir bunuh diri. Jadi banyak sekali saat tolong saat saya dijebak utang. Begitu ditanya, jauh dari 21 miliar saat. Kadang-kadang cuma 2,1. 21 juta. Tapi mereka bilang saya bingung saat tolong saat. Dan ini sudah kejaran kesekian. Jadi saya jadi ngerti ya kenapa kemudian kita taat sama Allah itu mendatangkan ketenangan ya. Riba itu mendatangkan keharaman. Sakitnya kayak gitu. Saya berutang saat. Saya juga dikejar-kejar saat. Saya juga pernah dimaki-maki orang. Tahu rasanya. Tapi saya nggak bisa ngebayangin 21 miliar tuh. Berat itu saat. Masya Allah.
pernah pada posisi itu Pak Anas benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kan awalnya itu ketika ada amanah gitu ya, kita menyebutnya hutang itu amanah gitu. Ketika ada amanah itu numpuk tambahnya kan. Itu akhirnya, dalam perenungan. Saya punya utang, nggak boleh. Apa ya? Oh, saya punya amanah. Jadi memposisikan diri itu. Saya nggak mau posisi di bawah. Positive feeling. Positive feeling itu. Oh, saya punya amanah. Iya, saya punya amanah. Amanah itu kan kayak, saya dipercaya loh. Iya, kalau hutang kan gitu. energinya rendah. Iya. Gitu. Oh, itu ya, dibuat. Iya, di switch gitu. Jadi nge-switchnya dengan kata-kata gitu ya. Nah, waktu itu saya ingat banget gitu ya, Pak Nas pernah berada pada posisi di mana ya udah nggak ada yang dilakukan gitu. Saya tuh sambil bilang, Bi usaha apa kek? Aku bilang gitu kan. Bi usaha apa kek? Kita lagi kondisi kayak gini, Abi usaha apa? Terus Pak Nas bilang, ya Abi usaha apa? Gitu. Abi udah kesini semua mentok gitu. Bener. Semakin Abi berusaha, kok semakin besar gitu amanah kita gitu. Seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya Pak Nas tuh benar-benar ya udah nggak melakukan apapun, udah fokus aja ke Allah akhirnya, gitu, fokus ngaji, fokus menghafal, gitu kan, fokus melakukan semua perbuatan baik, udah fokus ke situ. Saya ngeh banget gitu fase itu gitu, fase dimana emang kita udah gitu, kayak juga nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya udah kita serahin aja sama Allah. Ya Allah. Gitu. Tapi Umi ya kalau udah nikah kan masalah suami adalah masalah kita juga ya. Betul. Kalau dari sisi Ustadz itu, kalau dari sisi Umi sendiri, gimana Umi melihat amanah yang besar ini? Dan gimana Umi juga bisa survive dengan batinnya Umi sendiri kan gitu? Ustadz kan tadi juga berjuang dengan hatinya sendiri gitu ya. Belum anak-anak banyak gitu. Memang sih kita ini perempuan kayak yang harus kuat untuk suami, harus kuat untuk anak. Tapi juga kan sebetulnya kita struggle ya sama diri kita sendiri. Umi pernah nggak ada di titik yang aduh kayaknya aku udah nyerah deh gitu? Kalau titik itu sih insya Allah enggak gitu, nggak ada titik itu gitu, karena apa ya memang pada saat itu kondisi suami kan seperti itu ya. Saya dulu pernah kerja, jadi waktu setelah dosen saya bilang udah kamu nggak usah ke Malaysia gitu ya, harus ke Malaysia, terus kemudian saya memilih untuk tidak ke Malaysia. Akhirnya saya minta izin sama beliau untuk saya kerja, gitu, boleh nggak saya kerja? Saya pengen bantu gitu, saya pengen bantu. Kayak Umu juga gitu dulu. Gitu kan, terus akhirnya saya kerjalah jadi PNS gitu. Jadi saya pernah jadi PNS di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Batan. Iya, Batan. Gitu. Nah, terus kemudian kan Pak Anas akhirnya bisnis developer gitu ya. Nah, begitu bisnis developer yang maju, beliau minta untuk saya itu untuk berhenti resign. Ini kaitannya dengan budaya keluarga. Saya budaya pedagang, dia budaya pegawai. Iya. Jadi saya tuh kayak aduh kalau ngelihat dia kerja tuh kayak nggak rela gitu. Nah sementara dia juga ngelihat saya gitu kan, kok roller coaster banget ya. Pengusaha begitu. Betul, saya kan pengen aman gitu istilahnya gitu kan. Sementara yang dicari ya nggak aman. Gitu. Sementara beliau benar-benar kayak gitu. Saya bilang ya udah nggak apa-apa deh Abi kayak gitu, tapi saya pengen ada amannya dikit nih gitu. Menurut saya gitu kan. Jadi ketika saya melahirkan anak saya yang ketiga itu diminta resign gitu ya. Nggak mudah buat saya resign gitu, karena ya ibaratnya kayak itu adalah pekerjaan impian saya gitu ya. Terus tapi ya udah akhirnya saya resign lah gitu kan. Saya taat sama suami saya, kemudian saya resign. Nah, ya udah gitu. Jadi saya menemani semua titik-titiknya. Tapi masya Allah sih, bagi saya suami saya dengan berbagai macam kondisi itu, suami saya tetap bertanggung jawab, Ustaz. Masya Allah. Gitu. Pada sebagian istri kan ada yang setelah suaminya minta untuk berhenti, dia berhenti nih. Tapi pas suaminya lagi terpuruk, dia bilang gini, makanya jangan suruh aku resign waktu itu, kan? Jadi nggak aman kan sekarang. Ada perasaan itu. Ada perasaan itu. Dia trauma. Saya tuh selalu mengeluarkan dia, gitu, memberhentikan dia dari setiap aktivitas. Udah senang-senang di Indonesia, suruh ke Malaysia. Udah senang-senang di Malaysia, suruh ke Indonesia. Gitu kan, sudah anak-anak PNS suruh keluar, gitu kan, dari PNS. Jadi ada traumatis dia. Tipsnya Umi supaya bisa ridho sama semua keputusan suami yang kadang-kadang nggak sesuai sama mau kita. Iya benar. Apa ya? Apa itu? Karena banyak istri-istri yang juga kayak gitu. Iya.
Kalau saya sebetulnya memang selalu berpikir untuk apa yang bisa saya bantu gitu buat suami, dan alhamdulillah waktu itu kemudian akhirnya saya jalankan bisnis gitu, saya jalankan bisnis gitu ya, dan kemudian disitulah saya bisa mulai membantu suami saya gitu. Jadi pada saat bukan bantu sih, saya minjem duit, pinjam duit 1 juta doang. Kok sama sih? Kamu juga gitu ya? Aku pinjam sama istri, iya sama. Pinjam yang bisa juta, pinjam 2 juta. Iya, pinjam ya Allah. Iya, jadi waktu itu alhamdulillah Pinjam gitu tuh kan. untuk bayar debt collector. Gitu. Iya, alhamdulillah kemudian akhirnya saya jalan bisnis, dikasih ridho sama suami gitu kan untuk saya jalankan bisnis, dan ya alhamdulillah gitu. Nah itu pelan-pelan gitu, pelan-pelan akhirnya kita bareng-bareng gitu ya sama suami gitu. Dan bagi saya memang kadang-kadang nggak mudah ya untuk ridho terhadap semua keputusannya beliau gitu. Dulu nggak gampang gitu. Kalau dulu ya gitu, dulu tuh ya kita sempat marah-marahan dulu lah gitu kan. Disuruh resign itu nggak kemudian disuruh resign besok saya resign, berbulan-bulan itu gitu ya. Beliau kasih ultimatum, edukasi dan lain-lain gitu kan, sampai akhirnya ya udah saya ikhlas, saya izin juga sama orang tua gitu, gimana ini gitu kan, suami minta saya resign gitu. Jadi sampai saya tanya orang tua, saya tanya kakek saya gitu ya, gimana nih disuruh resign nih, ya udah kata orang tua saya, ya udah nurutin suami gitu, turutin suami gitu kan, insya Allah ada berkahnya gitu, seperti itu. Jadi ada dukungan dari orang tua juga yang menguatkan keputusannya Umi agar ridho kepada suami. Nah itu orang tuanya keren, ayo nak, kamu udah nikah nak, taat pertama suamimu. Karena orang tua juga jadi pembisik biasanya. Itulah kenapa mama udah bilang dari dulu sama kamu jangan nikah sama dia. Tuh kan, itu kan jadi pembisik nih. Ya itu makanya. Tapi ketika orang tua bilang itu suamimu, itu surgamu, dukung. Sama kayak Umi. Waktu habis susah beli mesin cuci nggak bisa, semua nggak bisa, itu suami taati. Kita sponsor utama kita orang tua. Beli mesin cuci orang tua, beli kulkas orang tua. Sama Ustaz, nggak minta, ya. Apa maksudnya? Nggak beli, nggak nyicil. Nggak kredit. Tiba-tiba udah ada aja di rumah. Benar, keajaiban. Jadi kalau beliau nyarinya kulkas, kalau kita mesin cuci. Mesin cuci. Tapi kalau sekarang mau dapat, maksudnya ridho terhadap semua keputusan beliau itu, kalau sekarang saya lebih mudah, gitu, yaitu dengan Al-Quran, gitu. Jadi kalau kita ada yang namanya, ya kalau di Magnet Rezeki itu ada ilmu Garputala namanya, gitu kan. Jadi kalau misalkan lagi ada sebuah persoalan yang besar gitu, buka Quran, tanya pendapatnya Allah gitu. Jadi saya kadang-kadang nih misalkan kan proses kita namanya suami istri pasti berantemnya mah ada lah ya. Pasti. Perbedaan pendapat gitu. Kalau dulu tuh ya kalau saya masih egois juga gitu kan ya, kalau berantem ya mungkin perlu sekian lama dulu baru bisa rilis gitu ya. Kalau sekarang berantem nih malam nih misalnya ya saya sholat taubat, saya buka Quran gitu. Nah dari situlah kemudian saya dapat nasihat dari Allah gitu. Dan udah setelah itu rilisnya tuh bisa lebih cepat gitu. Ridho terhadap semua keputusannya beliau gitu kan. Ya kalau keputusannya beliau, ridhonya beliau itu adalah keberkahan buat saya. Gitu ibu-ibu. Ini luar biasa obrolan dari mulai jatuh bangunnya Ustadz Nasrullah. Jadi kita sudah mengcapture banyak pelajaran berharga. Ada kesombongan di sana, ada kerja keras, ada pertolongan Allah, pantas namanya Nasrullah. Pertolongan Allah untuk beliau terus dan keluarga. Masya Allah Ustadz, ini inspirasi yang luar biasa. Buat teman-teman, saya rekomendasikan banget harus punya bukunya yang asli ya. Dan belikan hadiah buat sahabat, keluarga yang mungkin kita nggak tahu ya jalan hidayah orang sedang mengalami hutang, kegalauan. Mudah-mudahan pas begitu baca, ini bisa dilakukan dan jadi jalan keluar. Jadi pertolongan Allah, Nasrullah. Ustaz, Umi makasih banyak. Ini hari ini kita dapat pelajaran berharga banget. Dari mulai indahnya pertemuan, indahnya cinta pertama, sampai kemudian Allah bimbing hari ini dengan 6 putri. 6 putri. 6 putri semua. Ada yang sudah menikah?
Belum. Oh, ada yang sudah siap menikah? Nah, Ada. siapa tahu kita besanan. Ya, siapa tahu mungkin juga ada teman-teman yang mau ngelirik, ya silakan. High quality akhwat. Iya, paling besar kelas 23 tahun. Oh, Sudah udah di lulus. atas alif. Iya, Iya, anak saya 19 tahun. Yang pertama lulus dari UI, yang iya. kedua Unpad, Allah. yang ketiga ITB. Allah, anak-anak solihah Pintar-pintar semua, masya Allah. semua. Sudah selesai semua yang 3. Yang Belum. pertama, Yang pertama, yang 2 lagi masih kuliah. Yang kedua skripsi, yang ketiga baru masuk. Paling kecil? Paling kecil 6 tahun. Oh, masih ada yang di Masih ada di ya. Iya, masih ada di awal. Insya Allah. Terima kasih Ustadz, teman-teman Masya Allah. semuanya. Banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan hari ini. Jangan lupa klik tombol share-nya, dibagikan. Kalau banyak pelajaran, tolong beri ini informasi kepada yang lain. Mudah-mudahan jadi energi dan jalan pertolongan Allah ya. Amin. Ustadz Nasrullah, terima kasih Umi. Masya Allah. Jazakallah obrolan khair, kita Ustaz. luar biasa. Terima kasih juga sudah Masya diundang Allah. ke sini. Abi pingin ikut Masya Allah. kelas fullnya Rahasia 2 hari. magnet rezeki. Ya, 2 hari ya Ustadz ya? Insya Ada 2 hari Allah. Ustadz ya? Insya Allah. 2 hari. Lagi cari waktu untuk bisa ikut belajar langsung ke dia ya. Mau ikutan Kita ikut. juga. Bismillah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Sama-sama, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.